Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada proklamator Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, pembawa risalah yang tidak pernah salah, pembawa amanat yang tidak pernah khianat. Ia adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan berceramah dengan tema Nuzulul Quran. Pada tanggal 17 Ramadan terjadi suatu peristiwa yang amat besar bagi umat Islam, yakni malam pertama turunnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, sebagai tempat yang selalu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyendiri dari pergaulan kota Makkah. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ungkap kembali malam pertama turunnya Al-Quran, supaya keimanan kita dapat bertambah dan bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi umat manusia, dan berisikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang berkhalwat di Gua Hira. Pada waktu itu usia beliau 40 tahun lebih 6 bulan 8 hari atau 13 tahun sebelum hijrah ke Makkah, ke Madinah. Tanggal 17 Ramadan selaras dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Peristiwa yang baru pertama kali dilakukan oleh beliau itu sangat mengguncangkan hatinya, sehingga ketika pulang beliau langsung menyuruh istrinya, yaitu Khadijah binti Khalid, untuk menyelimutinya. Dan ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang telah dibekali oleh Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga agar kita tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena itu Al-Quran menjadi sangat penting bagi umat manusia, dan juga Al-Quran lah yang akan mensyafaati kita kelak nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'fi yaumal qiyamati syafihan li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya itu adalah orang yang mengamalkan dan
mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Dan juga hadis lain mengatakan, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innahul baital ladzi yuqra'u fihi al-Quran wa yaqillu fihi khairuhu wa yaksaruhu wa syarruhu wa yadillu ala ahlihi. Artinya, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan oleh Al-Quran sangat sedikit kebaikannya dan banyak burukannya, dan juga disempitkan keluarganya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Niscaya kita tidak akan tersesat di dunia ini dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.